Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama yang alhamdulillah telah hadir di tengah kita, Al-Mukarram Al-Mutarram Maulana Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho. Alhamdulillah kita sama-sama doakan beliau sehat panjang umur. Dan juga sama-sama kita doakan hadir semua Bapak Ibu hadirin jamaah, para shaimin, para shaimat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai taklim kita seperti biasa, kami pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat seluruh para hadirin jamaah yang selalu ikut andil berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di masjid kita. Kita sama-sama baca suratul Fatihah khusus untuk kita semua, para donatur, orang-orang baik, orang-orang dermawan yang telah membantu segala aktivitas dan segala kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan tahfizul Quran, kegiatan santunan rutin bulanan, kegiatan ta'lim kita setiap pekannya, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di bulan suci Ramadan khususnya. Mudah-mudahan apa-apa yang telah dikeluarkan oleh ibu bapak hadirin jamaah sekalian, sekecil apapun rezeki yang telah disedekahkan ke masjid kita, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah nas'aluka ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah, marilah kita sama-sama dengarkan mau'izul hasanah, kajian Ramadan kita yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta Maulana Al-Habib Syafiq bin Ali Ridho. Dengan segala hormat kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Saat ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah, sehingga di pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di Masjid Nurul Iman yang insyaallah Allah berikan cahaya keimanan di dalam hati kita semuanya, digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridha-Nya, diampuni segala dosanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, sebagaimana kita ketahui ini bulan yang penuh nikmat, bulan yang penuh keberkahan, bulan ampunan dari Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu idqum minan nar. Nabi menyatakan bulan Ramadan sepertiga awalnya merupakan rahmat dari Allah, sepertiga berikutnya merupakan ampunan dari Allah, dan sepertiga akhirnya adalah pembebasan dari azab api neraka Allah. Alhamdulillah sepertiga awal udah kita lalui hadirin. Artinya kita insyaallah telah menjalani puasa sekarang hari yang ke-11 mendapatkan rahmat Allah. Sekarang kita masuk ke dalam sepertiga ampunan. Maka perlu bagi kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tentunya ampunan Bapak Ibu sekalian tidak akan diberikan kepada orang yang masih melazimkan maksiat. Ampunan tidak akan diberikan kepada orang yang masih belum mau taubat. Tentunya ampunan bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau kembali kepada Allah. Kita bertaubat atas segala kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, kita sadar
bahwa kita ini cuma manusia yang enggak luput daripada kesalahan dan dosa. Kita punya hal-hal yang diharamkan Allah, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, baik kita sengaja ataupun tidak kita sengaja, hadirin. Makanya kalau seandainya ada orang mengatakan, saya Bib alhamdulillah seharian penuh nggak pernah buat dosa, ini bohong, hadirin. Sebab kita tahu siapa diri kita. Kadang kita, Pak, Bu, menganggap sesuatu perkara biasa, padahal kemungkinan di situ letak murkanya Allah. Kita nggak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun. Sebab dinyatakan oleh ulama, innallaha khaba'at thalath fit thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridha-Nya, menyembunyikan kasih sayangnya atas amalan taat. Maka sekecil apapun amal taat jangan diremehkan, sebab kemungkinan di situ letak ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, Allah menyembunyikan murkanya atas maksiat atau dosa. Maka jangan pernah kita remehkan dosa apapun, sekecil apapun dosa, sebab kemungkinan di situ letak murkanya Allah. Dan Allah menyembunyikan kekasihnya di hadapan makhluk-makhluknya. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan atau meremehkan satu pun daripada makhluk Allah, sebab kemungkinan dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan, hadirin, diucapkan oleh ulama. Al-Imam Ja'far Shadiq, kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara ini. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kadang kita ini, Pak, kalau melakukan kebaikan kadang-kadang suka milih-milih, ya. Bilang ini nggak apa-apa deh, ringan, enteng, ya. Itu kadang yang kita anggap remeh, yang kita anggap enteng, justru di situ letak ridhonya Allah. Sebagaimana pernah dikisahkan, Al-Imam Al-Ghazali ketika wafat, ada satu orang bermimpi berjumpa dengan Imam Ghazali di dalam tidurnya. Ditanya, "Ya Imam, madza fa'alallahu bik?" Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Maka Imam Ghazali mengatakan, "Alhamdulillah, saat saya masuk ke liang kubur, saya mendapatkan ampunan dari Allah, dilapangkan kuburan saya, dimaafkan segala kesalahan saya, dan saya mendapatkan nikmat di dalam kuburku," kata Imam Ghazali. Maka yang bermimpi pun bertanya, "Apakah karena dakwahmu ya Ghazali kau mendapatkan ampunan Allah? Apakah karena kitab karanganmu Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab yang bermanfaat lainnya yang menyebabkan kau dapat ampunan Allah?" Dikatakan bukan. Bukan sebab itu, hai sahabatku, katanya. Tapi sebab sedekahnya saya kepada seekor lalat. Coba bayangin, hadirin. Beliau menyatakan, dikisahkan, ada Imam Ghazali waktu pengen ngarang kitab, Bu, menggunakan pena zaman dulu beda sama pena kita sekarang. Kalau pena kita sekarang udah ada tintanya di dalam. Kalau pena zaman dulu kagak, cuman potongan kayu yang diruncingkan, dicelupkan ke tinta, kemudian digunakan untuk menulis. Jadi kalau penulis celupin dulu ke tinta, hadirin. Nah, Imam Ghazali kala itu ketika dia menyelupkan penanya ke dalam tinta, kemudian saat diangkat ingin menulis, tiba-tiba hinggap seekor lalat ke penanya Imam Ghazali dan meminum daripada tinta tersebut. Imam Ghazali melihat ini lalat, dibiarin dulu, Pak. Tidak diusir sama dia. Dibiarkan sampai lalat ini kenyang, udah puas, minum, terbang, baru dia menulis. Dia bilang, sebab sedekahku pada seekor lalat, Allah ampuni segala kesalahan saya. Bapak, Ibu sekalian, coba bayangin, sedekah pada seekor lalat butuh berapa kilo? Nggak butuh 1 kilo beras, wala setengah kilo beras, ya. Nggak banyak-banyak, tinta diminum oleh seekor lalat, cuman karena ikhlasnya seseorang melakukan kebaikan. Ikhlasnya seorang hamba dalam melakukan sedekah dan taat, ternyata di situ letak ridhonya Allah. Nah, makanya kita, hadirin, jangan pernah meremehkan sedekah sekecil apapun. Cuman bukan berarti habis dari sini, kalau gitu deh, ya, sedekah buat Masjid Nurul Iman cukup Rp50 aja. Yang penting ikhlas. Jangan, hadirin, ya. Arti kalau yang sedikit ikhlas saja dapat ridho Allah, gimana kalau banyak? Makanya, hadirin, pernah juga dikisahkan oleh seorang ulama,
Dahulu ada seorang wanita, Bu, dia ini pembuat roti. Setiap kali dia udah niatkan, udah nazar, pokoknya roti yang pertama matang, roti yang pertama masak akan disedekahkan kepada makhluk Allah yang pertama kali dia temui. Jadi tiap hari kalau dia bikin roti, roti matang, hadirin, dia keluar, ada orang lewat dipanggil, fulan, hadiah buat ente. Dia nggak peduli tuh yang dikasih orang tua, orang atau anak muda, nggak peduli nih orang kaya, orang miskin, muslim, non muslim, pokoknya makhluk Allah yang pertama dia yang berhak menerima sedekah roti ini. Subhanallah, ketika terjadi musim dingin, dia bikin roti sebagaimana layak kebiasaan dia. Begitu roti sudah jadi, Bu, dia keluar, ditungguin gak ada orang lewat, ada seekor anak keldai lagi jalan. Dia pun teringat dengan niatnya, pokoknya saya niat makanan pertama atau roti yang pertama masak disedekahkan kepada makhluk Allah. Maka anak keldai juga bagian daripada makhluk Allah. Maka diberikanlah roti tersebut kepada anak keldai. Cuman dalam hatinya ya ta'asaf, dia merasa sedih. Ya Allah, berarti pahala nih hari sangat sedikit dibandingkan pahala-pahala sebelumnya. Biasa sedekah kepada orang Islam, biasa sedekah pada manusia, ini sedekah kepada anak keldai katanya. Berarti pahala saya lebih sedikit nih hari. Udah. Berlangsung waktu beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, hadirin, meninggal nih perempuan, wanita salihah ini. Saat meninggal, Bu, itu mukanya berseri-seri, tersenyum lebar wajahnya. Meninggal sampai dalam keadaan senyum. Ini kan jarang-jarang kita lihat kayak begini ya. Maka yang memandikan jenazah, seorang wanita yang tukang mandiin jenazah, waktu ngelihat nih wajah wanita salihah tersenyum saat dimandikan, sampai iri dia yang tukang mandiin jenazah. Sambil mandiin dia ngomong, ya fulana, ya Allah enak banget ngeliat ente senyum waktu meninggal. Apa sih rahasianya? Ini orang meninggal diajak ngomong sama dia, hadirin. Kenapa? Sebab kok bisa ya? Begitu indahnya, senyumnya begitu manis, hadirin. Apa sih amalanmu? Kok bisa tersenyum seperti ini? Seakan-akan kau yakin bakal masuk ke dalam surga Allah. Maka ketika selesai mandikan, dikafankan, dikuburkan atau disolatkan, dikuburkan, malam harinya nih yang tukang mandiin jenazah mimpi didatangi sama tuh perempuan yang meninggal tadi. Ini perempuan dia pakai baju yang gaun yang sangat indah, wanginya begitu harum luar biasa, mukanya berseri-seri. Ditanya, ya fulana, bagaimana keadaanmu? Dibilang, alhamdulillah, saya di dalam kubur dapat nikmat besar dari Allah. Saya mendapatkan nikmat rezeki yang begitu hebat di dalam kuburku. Lalu ditanya, memang apa sih penyebab kau bisa dapat kenikmatan ini, bahkan meninggal pun dalam keadaan senyum? Maka dia jawab, fulana, engkau lihat tadi waktu saya meninggal dalam keadaan tersenyum? Dia bilang, betul. Dia bilang, sebab saya ini pernah sedekah kepada satu ekor anak keldai. Saya pikir tuh pahala paling sedikit, saya pikir tuh pahala paling minim. Tapi subhanallah, saat saya dalam keadaan sakaratul maut, saat nyawa saya nyampe tenggorokan, itu Allah bukakan untuk saya kenikmatan, amalan-amalan yang diterima oleh Allah. Dan amalan yang pertama kali diterima oleh Allah adalah sedekahku kepada satu ekor anak keldai. Maka saya pun tersenyum. Saya pikir pahalanya sedikit, ternyata di sini letak ridhonya Allah. Meninggal pun dalam keadaan senyum. Ya Allah, insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, makanya di sini hadirin, jangan pernah meremehkan amal taat sekecil apapun. Arti lakukan kebaikan. Maksud dari ucapan ini, selagi ada celah bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Walaupun kelihatan kecil, walaupun kelihatan sepele, nggak jadi masalah. Kalau yang kecil kita amalkan, insya Allah yang besar bisa kita amalkan juga, hadirin. Maka di sini letak ridhonya Allah. Kemudian yang berikutnya, Allah menyembunyikan murkanya di hadapan maksiatnya. Maka jangan sekali-kali kita remehin maksiat. Kadang kita anggap enteng maksiat, kadang kita anggap enteng perkara yang diharamkan Allah. Yang sering terjadi, hadirin, kadang-kadang suka gosipin orang. Ini orang-orang yang suka gosipin orang nih,
dia nggak tahu tuh kemungkinan di situ letak murkanya Allah. Nah, dia enteng aja, beb, nggak apa-apa beb, ya. Sekali-sekali cuman rutin hadirin. Ini nggak benar kayak begini ya. Artinya Allah dilarang kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah nyatakan janganlah kalian saling bergunjing, nyebutin keburukan orang lain, menyebutkan kesalahan orang lain. Sebab orang yang bergunjing sama dengan memakan bangkai orang yang digosipkan itu. Nauzubillah min dzalik. Beb, siapapun gak boleh digosipin, siapapun. Selagi dia beragama Islam hadirin, nggak boleh kita gosipin. Beb, tapi dia buat salah. Kalau dia buat salah bukan digosipin, tugas ente nasehatin. Ini ada orang buat salah bukan dinasehatin malah digosipin hadirin. Ini nggak benar nih. Ya. Tugas kita kalau ada orang maksiat, ada orang melakukan kesalahan, samperin, nasehatin dia, tegur dia, bimbing dia. Ini yang benar. Bukan kayak zaman sekarang hadirin. Kadang-kadang orang buat salah, ya, itu digosipin tiap hari sama dia. Jangan. Ini bu, ya, orang yang bergunjing ini itu perkara yang sangat besar di hadapan Allah. Makanya kalau ada yang bilang, beb, alhamdulillah saya sih nggak ikut gosip, saya sih nggak ikut bergunjing, cuman dengerin doang. Dengerin sih oke. Tapi kalau ngomong enggak, jangan jaga mulut. Kita bilang, bu, pak, dengerin gosip sama dengan orang bergosip. Inna sami' la syarikul qail. Sebab pendengar itu adalah temannya yang berbicara. Sekarang gini, bu, pak, kalau ada orang mau gosip, ya, ngomong ke kita, beb, saya ada gosip baru nih, ada isu baru, saya mau cerita sama ente. Begitu dia duduk mau cerita, kita bangun, jadi gosip nggak ada orang? Nggak bakal jadi gosip. Jadi kenapa dia gosip? Sebab ada yang dengar. Maka di sini kata ulama, bahkan disebutkan di dalam hadis, inna sami' la syarikul qail. Pendengar itu hukumnya sama dengan yang berbicara. Jadi kalau ada orang mau gosipin, ya jangan didengerin, ya, tutup kuping. Ya. Ini zaman sekarang karena era udah maju hadirin, kadang gosip nggak pakai mulut, gosip pakai jempol. Subhanallah. Sekarang makanya kita bilang, nih jari bisa ngomong. Ya. Kalau ada orang bingung, masa iya sih di akhirat kulit bisa ngomong, anggota tubuh bisa ngomong. Ya, kita bilang jangankan di akhirat, di dunia tangan bisa ngomong. Ya. Jempol bisa ngomong. Apa itu? Copy paste hadirin. Itu kita dapat kiriman dari grup, wah ini kayaknya penting dikirim pada orang lain. Forward, copy paste, kirim lagi yang pada yang lain. Ya sama juga jempolnya ngomong sekarang. Ya. Maka di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini bergosip hati-hati, jangan diremehkan, ya, jangan dientengkan, sebab kemungkinan di situ letak murkanya Allah. Apalagi bu, pak, disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang mana puasa kita nggak bakal diterima oleh Allah. Nabi bilang dalam riwayat Siti Aisyah, khamsun yufattirna shaim, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nazaru bis syahwat. Kata Nabi ada 5 hal kalau dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan puasa, puasanya ditolak oleh Allah, puasanya nggak diterima oleh Allah. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, al-kadhib, berbohong. Yang kedua al-ghibah, bergosip. Yang ketiga namimah, ngadu domba. Yang keempat al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Dan yang kelima an-nazaru bisahwat, memandang sesuatu pakai syahwat. Ini 5 hal kata Nabi menggugurkan pahala puasa. Memang sih pak, pahalanya nggak wajib qadha. Ya. Jadi yang melakukan salah satu dari 5 ini, puasanya nggak wajib qadha. Cuman kan sayang, puasa dari subuh sampai maghrib, lapar haus, ternyata nggak dapat pahala. Sebagaimana Nabi menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi lal juwal atas. Berapa banyak orang yang puasa cuma dapatin lapar sama haus doang. Kenapa? Sebab waktu puasa ngelakuin salah satu dari yang 5 ini. Ya.
bohong, bergosip, ngadu domba, sumpah palsu, amak mandang dengan syahwat. Makanya hati-hati, sayang-sayang. Puasa ya Allah, bagusnya dari subuh sampai maghrib gak pernah tinggal. Al-Quran dia baca, dia khatamin. Tahajud gak pernah tinggal. Cuman kalau kerjaan yang ngomongin orang, yang kayak gini mah percuma di hadapan Allah. Dulu pernah ada satu sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tetangga barusan meninggal. Tapi terus terang ya Rasulullah, ini tetangga saya nih, kalau dari segi amal ibadah cakep banget ya Rasulullah. Ibadahnya rajin, sedekahnya bagus, banyak kasih fuqara masakin. Zikirnya luar biasa, pokoknya berbagai macam kebaikan ibadah dikerjain. Cuman satu kekurangannya ya Rasulullah. Dibilang apa kekurangannya? Tetangganya nggak ada yang selamat dari lidahnya dia. Tetangganya diomongin mulu. Tetangganya diomongin, dicaci maki, diomelin. Kalau ibadah mah cakep. Cuman masalahnya nggak bisa jaga ini nih, lidah. Apa jawab Nabi? Oh kata Nabi, kalau begitu tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, ibadah nggak pernah tinggal, walaupun sedekahnya rajin, walaupun kalau nggak bisa jaga mulut hadirin, nggak bisa jaga lidah, maka penyesalan untuk dia di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Makanya bisa kita bilang, Bu, Pak, ini orang yang sering gosip tanda nih orang nggak punya kerjaan. Kenapa? Urusan orang diomongin mulu ya. Fulan begini, fulan begitu. Nah ente gimana? Ini kadang-kadang kalau digosip hadirin, subhanallah, apa aja diomongin. Apa aja diomongin. Datang ke majelis satu ibu-ibu diomongin, ya Allah kerudung apa taplak meja tuh ya. Coba lihat. Artinya hadirin cuman masalah pakai pakaian begini, pakaian begitulah, ma yajuz, tidak boleh sama sekali, haram. Makanya jaga nih lidah kita. Jangan sampai kita puasa cuman nggak jaga lidah, penyesalan buat kita. Maka di situ kemungkinan di situ letak murkanya Allah. Makanya dijelaskan hadirin, kata Nabi, berapa banyak orang diazab dalam api neraka Allah. Itu semuanya gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Tuh orang dijatuhkan ke neraka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga kata Nabi Muhammad, Allah menyembunyikan kekasihnya di hadapan para makhluk-makhluknya. Maka kita jangan pernah meremehkan orang lain, Bapak Ibu sekalian. Sebab kemungkinan tuh orang yang kita remehkan, orang yang kita anggap hina, orang yang gak punya apa-apa hadirin, kemungkinan dia adalah orang yang paling berada nanti di akhirat. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makanya jangan pernah suudzon sama orang, husnudzon. Kita jangan husnudzon kepada orang yang berdiri doang kayak wah kalau Habib mah masya Allah lah. Kita husnudzon kepada semua yang hadir. Bahkan kemungkinan orang yang duduk paling belakang hadirin justru dia adalah orang terdekat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penting bagi kita husnudzon. Ini pernah dikisahkan. Ada satu orang hadirin di Turki sana, dalam riwayat di Turki. Ini orang kerjaannya Bu tiap hari kalau nggak borong minuman keras, borong wanita-wanita sewaan. Tiap hari. Sampai sekali waktu ada satu sultan kala itu, satu raja di zaman tersebut, di tengah malam nih subhanallah nggak bisa tidur, gelisah dia, nih raja, bingung, coba berbaring nggak tidur, coba begini nggak bisa tidur. Akhirnya dia bangun, dia keluar dari istana, dipanggil abdinya, pengawalnya, bilang ente ikut aneh, kemana ya raja? Ini malam aneh nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa. Ayo ente ikut saya, kita masuk ke kampung. Nyamar sebagaimana masyarakat jelata, rakyat jelata. Untuk apa? Untuk memantau apa sih yang dikerjakan masyarakat saya kalau malam hari. Maka nurut nih abdinya Pak. Keluar pakai pakaian biasa, keluar dari istana. Jalan berdua, di tengah jalan dilihat ada toko warung remang-remang. Warung remang-remang tengah malam ternyata jual minuman keras. Dia bilang astagfirullah, ini nggak ada laporan nih ada orang jual minuman keras kayak begini katanya.
Di jalan mendekat, ketika udah dekat dengan warung tambah kaget nih Sultan. Kenapa? Ternyata di depan warung ada satu jenazah, hadirin. Satu orang meninggal. Subhanallah, tuh orang yang bolak-balik beli minuman keras, nggak ada yang peduli kepada ini orang. Ini orang beli khamar, ini jenazah, nggak diusik, nggak diganggu, udah dilepas aja itu jenazah, dibiarin. Sampai sang Sultan kaget, dia bilang, la haula wala quwata illa billah. Kok jahat banget keadaan masyarakat saya ya. Ada orang meninggal kagak diurus, dibiarkan terkapar di depan jalan atau di pinggir jalan. Maka sang raja pun mendekat kepada itu jenazah, kepada orang yang dia meninggal. Ketika ada orang baru keluar habis beli minuman keras, dipanggil, fulan, fulan, gelebaik, tolong bantu aneh nih, angkat nih jenazah. Ini jenazah siapa? Di mana rumahnya? Maka nih orang yang habis beli minuman keras, hadirin, bilang, ini jenazah nggak usah diurus. Bilang kenapa? Ini orang paling bejat sekampung. Masya Allah, yang ngomong habis beli minuman keras, hadirin. Artinya kan parah banget berarti ya. Dibilang kenapa? Dia bilang gimana kagak kenapa-napa. Ini orang tiap hari ini borong minuman keras di warung sini nih. Makanya pas dia meninggal, aneh bersyukur, alhamdulillah, berarti bir masih ada katanya. Kalau enggak habis diborong dia nih. Bilang Masya Allah. Tapi kalau ente nggak mau urus ini jenazah, tolong unjukin di mana rumahnya. Dia bilang kalau ente mau ngurus tuh rumahnya di luar sana, ente bawa nih jenazah. Kata Sultan baik. Sebab di masyarakat nggak tahu kalau itu Sultan, hadirin. Maka dia ngomong sama abdi, ayo kita bawa nih jenazah, kita gotong. Itu jenazah dibawa, hadirin. Dengan susah payah nih Sultan. Orang kalau udah meninggal kan makin berat, hadirin ya. Cuman bawa deh, kalau nggak ada yang ngurus. Pas diketok rumahnya, yang buka istrinya. Istri ngeliat suaminya meninggal, dia nangis di depan suaminya. Dia duduk, kemudian dia bilang kepada suaminya, tuh kan aneh juga bilang apa bang? Ente kalau meninggal nggak ada yang bakal urusin ente, nggak ada yang peduli sama ente. Diomelin sama istrinya. Ini suami udah meninggal diomelin sama bininya ya. Sampai Sultan tambah bingung, ini ada apa lagi katanya. Bang fulana, gelebek, memang siapa sih suamimu? Kenapa waktu dia meninggal gak ada orang urusin dia? Dia bilang tuh dia, suami saya nih tuan orang baik, suami saya ini orang soleh. Tambah bingung Sultan, orang soleh kok borong minuman keras, terus borong wanita-wanita sewaan. Ditanya kok bisa sih? Tambah bingung lagi nih Sultan. Kok bisa? Ente bilang nih orang soleh, tapi orang kampung bilang nih orang paling bejat. Dia bilang begini, hai tuan, dia ini punya toko di pasar. Kalau pulang nih bawa duit, dia pergi ke minuman keras tuh. Dia borong semua minuman keras sewarung. Satu warung diborong semuanya. Itu minuman keras nggak diminum sama dia. Dibawa pulang ke rumah, habis dibawa pulang itu minuman keras semuanya dibuang isinya. Dia bilang pada Allah, ya Rob, cuma ini yang Anda bisa mampu melakukan untuk menghalangi umat Nabi Muhammad minum minuman keras malam ini. Anda nggak bisa mencegah mereka, cuma ini yang Anda bisa lakukan ya Allah. Jadi itu malam tuh nggak ada yang mabok, libur mabok semuanya ya, diborong semuanya. Dia bilang ya Rabb, cuma ini yang Anda bisa mencegah orang mabok nih malam ya Allah. Besoknya dapat duit lagi, dia pergi tuh ke tempat penyewaan kaum wanita yang nggak benar. Itu semua wanita diboking sama dia. Sampai orang pengen berzina bilang, wah afwan, udah keboking sama fulan. Masya Allah, satu tempat perzinaan diboking sama dia. Orang pikirannya, wah ini luar biasa berarti nih, penjahat kelas kakap. Padahal tuh wanita waktu dikumpulin sama dia, nggak ada yang digunakan untuk dia berzina lah, tapi dinasehatin semua. Dia cuma bilang, ya Rabb, malam ini cuma ini yang bisa mencegah orang berzina ya Allah. Jadi tiap malam kayak begitu. Pikiran orang ini orang paling bejat, ternyata ini orang paling soleh, hadirin. Mencegah orang minum minuman keras, mencegah orang dari perzinaan dan lain-lainnya. Maka dia bilang, bang, kalau ente lakuin ini, akhirnya orang kalau tahu ente meninggal, nggak ada yang bakal ngurus jenazahnya ente. Terus tambah menarik kata Sultan. Terus bagaimana? Dia bilang iya. Terus dia pakai ngomong lagi, tenang, hai istriku. Kalau nggak ada orang yang ngurus saya yakin Sultan kita yang bakal ngurusin saya. Ini kan tambah nggak masuk akal kata istrinya.
Saya bilang gimana mau ngurusin sultan yang ngurusin ente? Orang kampung nggak ngurusin ente. Sultan dengar kayak gitu, Pak, netes air matanya. Bang, subhanallah. Bang, ternyata ini yang buat saya nggak bisa tidur nih malam katanya. Bang, ya fulana, gak lebih. Tahukah engkau benar ucapan suamimu? Sultan yang bakal ngurus dia. Bilang, kok bisa ya Tuan? Dia bilang, ente nggak tahu saya adalah sultan. Nama saya Sultan Fulan bin Fulan. Dan saya nih malam nggak bisa tidur, ternyata berkat dia nih. Maka sudah nggak usah khawatir. Besok yang ngurusin jenazah suami ente saya semua. Saya yang bakal ngatur. Ya, dan istana, kegiatan istana saya liburkan untuk urusin ini jenazah orang soleh. Subhanallah hadirin. So lihat. Kadang Bu, Pak, orang yang kita lihat nih orang biasa, ternyata ini orang yang paling dekat sama Allah. Kita nggak bisa menilai seseorang dari zahir. Kita cuma bisa lihat nih orang nggak benar, nih orang begini, lah. Kemungkinan dia orang yang paling dekat sama Allah. Saya teringat Bu, Pak, beberapa waktu yang lalu ada satu orang cerita sama saya ya, di daerah dekat Pondok Ranji sana. Dia bilang, Beb, terus terang ada kejadian menarik saya mau cerita sama antum. Dia bilang, kenapa? Bilang, ada di kampung saya ini beberapa waktu yang lalu terjadi keributan, perang antar geng atau semacamnya lah. Ya, ada kelompok ini dengan kelompok ini perang. Ya. Akhirnya ketika terjadi perang, saling pukul, saling bunuh dan lain-lainnya. Ya. Subhanallah, beberapa hari kemudian dari kejadian perang tersebut, kepala geng, preman dari kelompok ini itu masuk ke kampung saya, Beb. Ya. Ke kampung tempat ini kan kampung musuhnya, dia datang. Ya. Jalan seorang diri, nggak bawa rombongan hadirin. Maka warga sini yang atau preman yang di kampung kita yang lihat nih ketua geng musuh langsung dikerebutin, dia nggak ngelawan, sekalipun nggak dilawan, dipukulin, digebukin, dia cuma diam. Akhirnya sampai terjatuh terkapar. Ketika mau meninggal dia letakkan telapak tangannya sedekap kayak begini, terus dia ucapin 2 kalimat syahadat terus meninggal. Subhanallah. Sampai kita bingung, kok bisa sampai yang mukulin pada takut. Ini kok bisa sedekap dulu mau meninggal, ngucapin 2 kalimat syahadat dulu sebelum meninggal. Lihat hadirin, kita nggak tahu keadaan orang. Mungkin seakan-akan kita lihat ini orang nggak benar, tapi ternyata kalau dia bertobat sebelum dia wafat, maka dia adalah orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak boleh menuduh orang nggak benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada orang berbuat kesalahan, tugas kita bukan ngomongin di belakang, tapi tugas kita nasihatin dia, bimbing dia. Sebab kita nggak tahu, kalau kita nggak nasihatin, kemungkinan dia dapat hidayat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah hadirin. Nah tinggal kita belum tahu meninggalnya kita husnul khatimah apa su'ul khatimah. Makanya di sini penting Bapak Ibu sekalian, nih 3 hal, jangan pernah kita remehkan. Amal taat, jangan kita remehkan, sebab kemungkinan di situ letak ridhonya Allah. Maksiat, jangan kita remehkan sekecil apapun, sebab kemungkinan di situ letak murkanya Allah. Dan yang ketiga hadirin, kekasih Allah jangan kita remehkan, sebab kemungkinan orang yang kita anggap hina ternyata dia adalah orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya bacakan hadis terakhir hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, rubba aghbar as'as madfu'un bil abwab lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kata Nabi, kadang orang Bu, Pak, dianggap hina, bajunya kotor, pakaiannya compang-camping, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata wali min auliyaillah. Cuman kalau orang lihat, kata Nabi, bahkan madfu'um bil abwab. Tahu arti madfu' bil abwab? Ditolak dari pintu rumah. Orang risih kalau dia datang. Lagi acara enak-enak, dia datang, dia datang. Ya dia kemari, risih dengan pakaiannya, dengan gayanya dia hadirin. Mungkin dia mengemis, mungkin, tapi hati-hati. Sebab kadang-kadang di situ adalah kekasih Allah. Sampai Nabi nyatakan, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau dia berdoa kepada Allah, doanya langsung diijabah. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah meremehkan. Bahkan kalau ada orang sering ngemis ke rumah kita,
Ya. Tiap hari datang mengemis ke rumah kita, jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Sebab kemungkinan dia adalah orang yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Makanya kalau orang-orang dulu, Pak, kalau pengemis datang ke rumah senangnya bukan main. Alhamdulillah dia datang. Ya, ini yang nyebabin tertolaknya bala. Ya, kalau seandainya aneh nggak sedekah, bala turun. Tapi kalau aneh sedekah, insya Allah bala diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang pengemis, kasih. Ente nggak bisa kasih, jangan marah, senyum, minta maaf. Tadi kita baca dalam surat Ad-Duha ya. Masaila fala tanhar. Kalau ada pengemis sail, jangan kau hardik, jangan kita omelin. Ente bisa kasih, nggak bisa kasih, senyum. Jangan nih udah nggak ngasih ngomel lagi ya. Ente kerja apaan? Ngemis terus. Ente kalau nggak mau ngasih, jangan ngomel. Kan bisa, udah bilang aja, minta maaf, selesai. Ya. Ini udah nggak ngasih, udah pelit, ngomel lagi hadirin ya. Jangan. Maka di sini kita nggak tahu sebab kemungkinan dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang kita sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semuanya, bisa kita amalkan, dan juga saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya baik dari kaum bapak, kaum ibu, silahkan boleh bertanya kepada saya. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya sudah. Kita tutup ini majelis. Tafadhol. Kalau ada yang mau nanya silahkan sebelum kita tutup. Ya khair, insyaallah udah pada paham semua insyaallah ya. Ini kita doain insyaallah ini kampung dikasih berkah sama Allah. Dijadikan warganya orang-orang yang bisa menjalankan agama dengan benar dalam syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihan Allah yanzur ilaina wa lakum wa rahmah yahwil ahwalan ila ahsanil ahwal yarbutna wa iyyakum ribatul yanhal ma sayyidina Muhammad maula Bilal wa anna Allah ta'ala yu'inana wa iyyakum asyam fi hadha syahrul mubarak yu'inana ala syam wal qiyam yahfazna an jamil atham ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'um fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita. Mudah-mudahan apa-apa mau'izatul hasanah yang telah disampaikan bisa kita manfaatkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, informasi untuk kajian hari Ahad yang akan datang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mutarram Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA. Sekali lagi untuk kajian di hari Ahad lusa yang akan datang, insyaallah pemateri akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mutarram Kiai Haji Auza'i Mahfuz LCMA. Oleh karenanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah yang selalu istiqomah mengikuti setiap kajian-kajian di masjid kita dan selalu ikut membantu seluruh kegiatan-kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu jamaah sekalian Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita semua sehat panjang umur, insyaallah bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita khususnya pada bulan Syawal Ramadan ini. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan khilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.